Budi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Baiklah. Baiklah. Saya kali ini ada pertanyaan yang terakhir. Halo semua. Agi potong baik. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku minta maaf sekali lagi ya. Jujur, walaupun aku tahu itu bukanlah kesalahan yang besar karena aku orangnya suci, polos, lugu, nggak ngerti apa-apa. Perkataan aku nih seolah-olah kayak doa aja untuk kalian. Aku nggak berniat menghina. Aku cuma kayak merasa ada kepuasan aja dalam menghina orang lain. Tapi aku minta maaf lah ya, walaupun aku tahu nggak salah. Tapi tenang, kalian semua aku maafin. Aku tahu aku nggak salah, aku nggak peduli pun, aku nggak peduli. Pokoknya nggak mungkin lah aku salah kayak itu menghina kalian. Kan aku cuma ngomong apa adanya, kan aku polos gitu ya kan. Tapi aku tetap minta maaf lah ya. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mau dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mau. Halo semua, kembali lagi ke podcast kita kali ini bersama saya Wahyu. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Unsri, jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Halo semua, perkenalkan nama saya Rangga Ardiansa. Saya berasal dari Sungai Pinang. Saya mahasiswa dari Universitas Sriwijaya, program studi Pendidikan Teknik Mesin, angkatan 24. Kali ini saya ingin mempertanyakan soal UAS perkembangan peserta didik. Setiap manusia adalah unik. Manusia diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakan dengan manusia lainnya. Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kotanya tinggal. Siswa tersebut memilih masuk SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarga. Alasannya adalah setelah lulus maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK sekarang ini. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut adalah di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Apa pendapat tentang setiap manusia adalah unik? Menurut saya, sebagai seorang pendidik, saya memahami bahwa setiap peserta didik adalah pribadi yang unik dengan latar belakang, potensi, dan kondisi yang berbeda. Dalam kasus Budi, kita melihat bagaimana tekanan ekonomi keluarga, keterbatasan akses pendidikan telah membentuk pilihan pendidikannya. Terus, meskipun ia memiliki bakat di bidang komunikasi, ia justru masuk ke jurusan teknik di SMK karena pertimbangan praktis dari keluarganya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mendekati Budi secara personal. Saya akan mengajak Budi berdialog untuk menggali lebih dalam mengenai minat bakat dan keinginannya di masa depan. Di saat yang sama,
Saya ingin menumbuhkan kesadaran diri meskipun kondisi tidak ideal. Bukan berarti bakatnya tidak bisa dikembangkan. Saya akan membantu Budi melihat bahwa dunia teknik dan komunikasi tidak harus bertolak belakang. Misalnya, kemampuan komunikasi bisa sangat berguna dalam dunia kerja teknik, seperti dalam menyampaikan laporan kerja, mempresentasikan ide, atau berkoordinasi dengan tim. Selanjutnya, saya akan mengarahkan Budi untuk aktif mencari ruang pengembangan diri di luar kelas maupun dalam kelas. Ia bisa ikut organisasi sekolah, klub debat, atau membuat konten lain-lainnya. Dan juga bisa bisa atau membuat konten edukatif di media sosial. Bahkan dengan keterampilan dasar seperti membuat video atau podcast, ia sudah bisa melatih kepercayaan dirinya di bidang komunikasi. Terus saya juga akan memfasilitasi Budi agar bisa bertemu dengan mentor atau alumni yang pernah mengalami hal serupa melalui kisah-kisah nyata. Budi bisa melihat bahwa kerja tim. Dengan ini, saya berharap kepercayaan dirinya dapat tumbuh lebih baik atau lebih besar. Selanjutnya, saya akan memberikan penguatan positif setiap kali Andi menunjukkan inisiatif atau keberanian. Kalimat seperti, "Kamu sudah berani bicara hari ini. Itu bagus. Teruskan." Bisa sangat berarti bagi siswa seperti Andi. Penguatan semacam ini dapat membantu menepis pikiran negatif yang sering muncul dalam benaknya. Terus saya juga akan memperkenalkan teknik-teknik sederhana untuk mengelola overthinking, seperti journaling, afirmasi diri, dan latihan relaksasi. Selain itu, saya akan menyarankan Andi untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri seperti pelatihan public speaking atau workshop motivasi remaja. Penting pula bagi saya untuk melibatkan Andi dalam kegiatan mentoring, di mana ia bisa mendapatkan dukungan dari kakak kelas atau guru pembimbing dan teman lainnya. Dalam lingkungan seperti ini, Andi akan merasa memiliki tempat untuk bertanya, belajar, dan bertumbuh tanpa tekanan hidup. Mungkin itu saja. Ya, kita akan lanjutkan lagi pertanyaan yang nomor 3. Siswa SMK cenderung bersemangat ketika belajar yang bersifat praktikum. Sedangkan ketika teori siswa menjadi kurang bersemangat, apalagi yang menggunakan hitung-hitungan. Ada pepatah, teori tanpa praktik lumpuh, praktik tanpa teori buta. Hal ini menegaskan bahwa pentingnya dua hal tersebut. Jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik membuat strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa dan membuat pembelajaran menyenangkan bagi peserta didik agar pembelajaran teori dan praktikum dapat diikuti oleh siswa. Soal nomor 3 ini adalah strategi pembelajaran teori dan praktikum. Ya. Apa pendapat Anda? Sebagai pendidik di SMK, saya menyadari betul bahwa siswa umumnya lebih antusiasi terhadap kegiatan praktik dibandingkan pembelajaran teori. Namun dalam dunia pendidikan kejuruan, teori dan praktik adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Teori memberikan dasar berpikir, sedangkan praktik mengasuh keterampilan. Oleh karena itu, saya akan merancang strategi pembelajaran yang integrasikan keduanya. Misalnya ketika mengajar prinsip dasar mesin, saya akan memulai dengan video interaktif atau simulasi visual agar siswa memahami konsep dasar dan secara lebih menyenangkan. Setelah itu,
barulah dilakukan praktik langsung di bengkel. Terus saya juga akan menggunakan metode pembelajaran aktif seperti project based learning, di mana siswa diberi proyek nyata yang menggunakan teori praktik. Misalnya, mereka diminta merancang dan membuat alat sederhana, lalu mempresentasikan prinsip kerja alat tersebut di depan kelas ataupun di depan umum. Selain itu, saya akan sering memberikan contoh nyata dari dunia industri. Saya bisa mengundang praktisi atau alumni untuk berbagi pengalaman kepada siswa, atau menanyakan dokumenter tentang proses bekerja di lapangan. Dengan cara ini, saya akan lebih memahami bahwa teori yang mereka pelajari memiliki manfaat langsung dalam dunia kerja. Evaluasi juga saya desain bergas dan sabar dalam menghadapi siswa. Terus saya pun akan menjalin komunikasi dengan orang tua agar penanganan terhadap emosi anak selaras antara rumah dan sekolah dengan pendekatan yang holistik. Saya yakin emosi remaja dapat diarahkan ke hal-hal yang positif. Mungkin itu saja. Ya, kita lanjutkan lagi pertanyaan yang terakhir ya. Nah, kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani hidup? Motivasi Anda Motivasi yang mempengaruhi hidup saya. ya, biar Anda semangat. Mungkin jika kamu lelah, jangan menyerah. Istirahatlah sebentar, lalu lanjutkan perjuanganmu. Kalimat ini sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam hidup kita. Kita sering dihadapkan pada situasi yang berat, tugas menumpuk, tekanan hidup tinggi, mimpi terasa jauh, dan dukungan mungkin tidak selalu ada. Dalam momen-momen seperti itu, saya belajar bahwa kita tidak harus selalu kuat. Kita manusia, kita boleh lelah, kita boleh berhenti sejenak. Namun kunci pentingnya adalah untuk tidak menyerah. Istirahat bukan berarti menyerah. Istirahat adalah bagian dari strategi agar kita bisa kembali lebih kuat, lebih segar. Kalimat ini mengajarkan saya untuk menghargai proses, memahami batas diri, dan tetap menjaga semangat hidup. Karena itu, ketika saya sedang berada dalam masa sulit, saya selalu mengingat kata-kata ini. Ia seperti pengingat lembut bahwa selama saya masih punya semangat, harapan, dan niat, saya masih bisa melanjutkan perjuangan. Dan itu membuat saya lebih bersemangat, lebih bahagia, dan lebih kuat dalam menjalani hidup sehari-hari. Mungkin itu saja saya. Mungkin sampai sini saja ya pertanyaan kita. Kalau ada kata-kata dari saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa ke podcast selanjutnya. Tapi bohong.
didn't have to cut me off. Think that I could never happen, that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so. Baiklah, saya kali ini ada pertanyaan yang terakhir. Apa alasan Anda mengambil jurusan pendidikan teknik mesin? Alasan saya mengambil jurusan ini adalah yang pertama, mungkin peluang masuk jurusan ini minatnya lebih sedikit dibandingkan jurusan-jurusan lain seperti fakultas hukum atau teknik mesin murni. Terus yang kedua, saya memilih jurusan ini karena peluang kerjanya lebih besar dibandingkan jurusan lain. Bisa juga menjadi guru atau bisa masuk ke industri. Terus yang terakhir adalah karena didorong oleh bibi saya, karena ayah saya adalah lulusan dari pendidikan teknik mesin ini yang lulus dengan pujian. Mungkin itu saja. Oke. Sebelum kita tutup podcast ini kan, saya akan mempertanyakan satu soal lagi. Kamu kuliah Unsrinya di mana? BP atau ngekos? Saya ngekos di dalam Unsri Tula. Kadang saya PP. Kadang saya juga nginap di sana. Saya akan mempertanyakan lagi ya. Sebelum Anda jawab, lebih baik kita minum dulu. Masuk kuliah jam berapa ya? Ya. Ya, cukup sampai sini aja ya podcast kita. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro. Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Maju, mundur. Anjay pusing banget coy.